Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue rencananya mau upgrade pengereman depan Honda ADV 150 punya gue. Dari yang sebelumnya kita pakai kaliper standar, tapi master remnya udah pakai RCB radial S1 yang 14 mili. Nah ini sistem CBS-nya udah gue matiin, gue loop. Jadi dari piston yang ketiganya diaktifkan dengan cara ngeloop kabel remnya dari piston yang dua itu disambung ke piston ketiganya. Nah hari ini rencananya mau di-upgrade kalipernya pakai RCB yang monoblok S3 ya, 2 piston gitu. Ini udah khusus untuk Honda ADV, bracketnya bisa dilihat di sini. Nih khusus Honda ADV, ada tulisannya ya ADV di bagian belakangnya gitu. Terus gua akan pakai selang rem KTC yang panjangnya 110 cm karena punya CBS ini standarnya sekitar 108 cm gitu. Terus gue pakai minyak rem dari Shell yang dot 4. Mudah-mudahan sih ada peningkatan di bagian pengereman setelah di-upgrade. Ntar proses pemasangannya kita ikutin aja ya. Ya, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka bodi sampingnya ini ya, karena untuk lepas pasang kabel rem, selang remnya, karena dia lewat di tengah-tengah. Kelihatan nggak di bawah? Dia lewat bagian dalam, naik ke atas sampai ke sini ya, keluar di sini masuk ke master remnya RCB yang ini ya. Jadi untuk melepas ini semua biar gampang, kita harus melepas bodi sampingnya minimal. Nah sebelum kita lanjut, ini ada baiknya kita kosongin dulu minyak remnya, kita buang dulu biar nanti kalau pas buka-buka nggak terlalu khawatir akan berceceran kemana-mana atau kena bodi atau velg gitu. Sayang soalnya minyak rem itu lumayan kuat, bisa ngerusak cat. Nah di sini gue bikin botol, ada selangnya buat ngebuang, dimasukin ke nipple-nya sini biar minyak remnya nggak berantakan kemana-mana gitu. Jadi kita masukin aja sini. Sudah, terus tinggal kita kendorin nipple-nya. Dia udah mulai keluar tuh, minyak remnya keluar. Nah biar lebih cepat lagi, bagian atasnya kita buka. Cuman hati-hati ya, takutnya ntar tumpah, harus dilurusin dulu. Nah, tabung reserve-nya ini kita buka biar ngalirnya lebih lancar. Datanya dia turunnya lebih cepat. Dan kalau kita lihat di bawah juga udah ngalir. Udah, kita tunggu dulu. Paling gampang sih enaknya dikocok ditarik tuas remnya biar lebih cepet. Nah kalau udah keluar semua begini, kita lihat nih ada yang netes-netes di bawah nih, kena ban, kena velg. Langsung disiram air aja biar aman, nggak ngerusak. Langkah berikutnya kita akan buka banjo yang ada di master rem. Tapi sebelum buka, ada baiknya kita lapisin dulu bawahnya sini nih, body pakai kain
biar kalau ada minyak rem yang sisa-sisa netes nggak langsung kena bodi. Pakai kunci 14 buat buka ini banjo plus apa namanya switch rem ya, yang dari RCB nya dikasih langsung. Kayaknya switch remnya harusnya dibuka dulu deh biar nggak melintir. Nah ini sekarang udah kebuka. Kabel banjonya gue taruh tisu biar kalau ada minyak rem sisa dia nggak netes tapi keserap ke tisunya. Langkah berikutnya gue akan buka semua ini nih pegangan selang rem yang lama ya, biar gampang. Kita buka dulu semua, tinggal tarik kabel selang remnya. Nah kalau udah kelepas semua, terlepas, tinggal kita tarik selang remnya dari atas gitu ya. Ini sorry nih gue nggak bisa ngevideoin sambil ngerjain karena megang minyak rem, jadi takut kameranya kena. Jadi makanya videonya dipotong-potong ya. Nih dia ada di sini nih, tinggal ditarik aja, gampang kok sebenarnya. Dia nggak ada yang nggak ada bracket di dalam ngiket atau apa, tinggal ditarik doang. Nah kalau sudah kelepas semua selang remnya, langkah berikutnya kita buka kaliper standarnya ya, pakai baut bintang ya, pakai baut bintang seperti ini. Ada dua, jadi kayak kunci L tapi bintang. Ini pakai kunci seperti ini ya, nomor 40. Kelihatan nggak 40 tuh, kayak begini ujungnya ya. Kalau kita masukin, ini tadi udah gua kendorin kayak jadi kelihatan gampang. Nah ini dua, kita buka. Kalau udah dibuka udah tinggal lepas kalipernya gitu doang. Yuh, jatuh. Jangan lupa langsung kalau ada bekas-bekas minyak rem netes di ban atau di velg atau sekitar bodi, langsung disemprot dengan air biar nggak ngerusak ya. Jangan ditunggu-tunggu, semprot, dilap, udah gitu. Karena minyak rem gampang banget ngerusak rem, ngerusak cat. Terus berikutnya jangan lupa buat kaliper yang lamanya mungkin ditaruhnya terbalikin biar minyak rem sisanya keluar, karena kan kita butuh buat disimpan nantinya, biar jangan sampai ada terlalu banyak minyak rem bekas di dalamnya. Nah, langkah berikutnya kita pasang selangnya, masukin ke dalam bodi motor. Nah perlu diingat, kalau gue nih yang lurus, dia ada ujung selangnya ini beda nih, yang satu lurus, yang satu lagi bengkok ya. Nah yang bengkok ini adanya di kaliper, yang lurus adanya di master rem. Karena karena posisinya aja sih. Kalau kita taruh yang lurus di kaliper akan lebih susah masangnya karena konstruksinya, dan yang lurus ini tidak masalah dipasang di master rem gitu. Sekarang kita masukin aja ke dalam bodi. Nah ini udah kepasang di sini, udah keluar dari sini ya, tinggal kita pasang ke master remnya ke sini. Buat banjonya kita buka, ini banjo sekalian rem, kita buka, kita pasang ke situ. Nah yang enak dari KTC itu selang remnya ini bisa dibuka nih. Nah jadi lebih gampang buat nentuin ininya, arah dan penempatannya, karena selang rem racing ini biasanya agak keras, jadi nggak terlalu fleksibel banget. Nah kalau begini nih gampang nih masangnya nih. Nah sekarang udah kepasang nih di sini ya. Nah nanti tinggal
kita kencengin aja nih, kencengin yang di banjonya sini sama bautnya sini. Ini harus kencengin, jangan lupa, takutnya ntar malah bocor kalau nggak kenceng ya. Ini cukup rapi, lihat dia lurus masuk ke sini dan tinggal di sininya nanti kita pasang. Ini kayaknya agak kepanjangan nih, mungkin harus dipikirin gimana caranya. Kalau yang aslinya kan dia ke depan sini nih, lihat ke depan terus dia ke belakang, jadi dipegangnya dua gini dia. Sini ada pegangannya, ini di sini, sama di atas sini nih ada pegangannya nih, satu lagi. Itu kita pasang aja dulu. Nah, untuk pemasangan kaliper ini langsung, nggak ada yang aneh-aneh, dia bener-bener plug and play ya. Ini dipakai baut bintang yang sebelumnya, yang dari motor, tinggal dipasangin, dia bracketnya udah pas banget di sini gitu. Udah tinggal kita kencengin aja, nanti berikutnya tinggal pasang banjonya ya. Banjonya ini yang gue bilang tadi ya, yang agak bengkok karena dia ada di sini nih, gini posisinya nih. Kalau yang lurus tadi dia akan masalah sama ini nih, nipple buat ngebuang minyak rem. Kalau lurus dia akan menghalang ini, kalau lo miringin ke sana dia akan mentok ke bagian sini. Ini bagian sini nih, dia jendol gitu. Dan kalau dikeluarin ya agak aneh, paling kalau yang lurus itu bakalnya keluar gitu. Makanya gue pilih yang bengkok yang ada di kaliper. Terus kedua, ini karet di selang remnya ini sepertinya butuh dua, karena dia akan bracket di sini satu ya, karena bracketnya kan besi. Kalau nggak pakai pelapis karetnya ini, takutnya besinya akan ngerusak selang remnya, terus nanti dikhawatirkan bocor gitu. Nah, yang bagian atas ini juga dia ada pegangannya satu lagi di sini. Ini bagian atas ini nih. Nah, masalahnya selang rem KTC cuma ngasih satu bracket karetnya. Mau nggak mau nanti kita akalin bracket karetnya, mungkin ambil dari selang standarnya buat ngelindungin selang remnya dari bracketnya itu yang besi. Nah, ini bracket selang remnya kelihatan ya, besi, bisa kelihatan dia besi. Kalau dia bergerak, karena di ban ini kan ada shock breaker naik turun, selang remnya pasti akan ikut bergerak-gerak juga gitu. Nah, kalau nggak dilapisin karet, kemungkinan dia akan kena besi ini terus menerus dan bisa sampai bocor. Makanya harus dipasangin karet. Nah, kalau udah kepasang semua seperti ini, jangan lupa dikencengin baut-bautnya, baut sini, baut ini, banjonya, baut ya di selang remnya, terus juga di master rem, banjonya ya, kelihatan di sini nih, baut banjo ya. Ini switch rem dan banjo jadi satu, sama yang di selang rem dikencengin semua. Kalau udah kenceng semua, sebelum itu juga dipastikan dulu ini selang yang sini nih terpasang dengan baik. Ini udah gue kasih bushing karet ya, jadi dia nggak langsung kena, selang remnya nggak langsung kena bracket besinya yang di sini juga ya. Dan pastikan ini selang remnya bisa bergerak dengan bebas, belok kiri ya, dibelok-belokin, dia nggak nyangkut sama dengan shock breaker nih, shock breaker. Nah, dia naik turun begini, dipastiin selangnya itu aman semua ya. Nih, kita naik turunin, dipastikan selangnya dalam aman, atas sampai bawah, nggak ada yang mentok kemana-mana gitu. Nah, kalau udah tinggal kita isi minyak remnya ya. Pertama jangan lupa dilapisin kain atau apa di bodi, biar saat pengisian kalau ada yang tumpah nggak ngerusak bodi. Kita isi pelan-pelan dari tabung dulu ya.
kita isi sampai hampir penuh. Sudah. Nah, jadi prosesnya itu kita kocok ya, tuas remnya kita kocok, terus ditahan dan buka nipelnya sedikit-sedikit ya, biar udaranya keluar. Kalau udah dibuka, udara keluar, kita tutup lagi nipelnya, baru dilepas ininya. Nah, kocok. Terus kita buka nih. Itu kelihatan udaranya keluar ya. Tutup lagi. Gitu. Cok. Kita buka lagi. Nah, kelihatan ya udara terus saja sampai ini minyak remnya juga kalau udah berkurang kita tambahin lagi. Terus lakukan seperti itu sampai nggak ada udara lagi keluar, dan lakukan buat dua nipel yang di atas sama nipel yang di kaliper yang di sini ya. Nih, dan nipel yang di kaliper sini nih. Jadi nipel di master dan nipel di kaliper lakukan hal yang sama sampai udaranya tidak ada yang keluar lagi. Karena kalau ada udara yang terperangkap itu ngerem bisa loss. Jadi harus dikocok dulu baru dia bisa ngerem, dan itu bahaya sekali. Kita pakai normal, tiba-tiba di jalan udaranya ke udah uncompress, tuas rem ditarik, itu akan loss gitu. Jadi harus dikocok sampai udaranya terkompres baru dia bisa ngerem gitu. Jadi bahaya ya, harus dikeluarin udara di dalam saluran pengereman. Emang harus sabar ngerjainnya karena dengan keterbatasan alat. Kalau di bengkel-bengkel mereka punya alat kayak suntik gitu, jadi disedot, dimasukin ke nipelnya, ditarik, jadi minyak remnya langsung kesedot. Kalau ini kan kita masukin pelan-pelan ya, resikonya begitu kalau nggak punya peralatan lengkap. Tapi gue udah sering ngerjain dan sukses, nggak ada masalah. Nah, ini sekarang udah mulai agak keras ya, dan dari nipel yang di master yang di atas udah nggak keluar udara. Sekarang saatnya kita pindah ke kaliper. Kita bleeding dari nipel yang di kaliper. Ini masih udah, tadi kan enteng banget. Nah, sekarang udah ada beban tapi tetap masih enteng gitu ya. Kita pindah ke nipel yang di kaliper. Nah, kalau udah keras begini ya, tadi gue cuman ngeluarin dari kaliper paling sekitar 2, 3 atau 4 kali ngocok gini, tahan, keluarin sekitar 3-4 kali aja udah keras ya. Tapi biasanya tuh masih ada sedikit udara yang terperangkap. Jadi biasanya gua akan coba pakai jalan dulu deket-deket rumah aja, biar berharap itu udaranya terkena goncangan gerakan motor di jalan, dia akan naik ke atas ke tempat-tempat nipel ya, tempat nipel yang di sini ataupun yang di bawah. Nanti jadi pakai beberapa lama gitu, nanti akan gue bleeding lagi sedikit gitu. Biasanya sih seperti itu, atau gue mainin seperti ini, berharap dengan getaran-getaran yang ada di sini, karena udara tuh kan di selang gitu kan bisa, kalau kayak kita minum pakai sedotan kan suka kelihatan tuh di sedotan ada udara kecil-kecil gitu yang nggak bergerak gitu. Nah, udara-udara seperti itu yang biasanya terperangkap masih sisa itu, makanya harus dibantu dengan getaran-getaran, biasanya getaran motor itu dia nggak bisa. Jadi kita tes ini, kita rapin dulu, kita tes jalan, nanti kita bleeding lagi sedikit sekalian review pengeremannya. Ini sih dibandingin standar jadi lebih pendek ya. Nih, jadi lebih pendek gitu. Ya mudah-mudahan sih lebih enak. Gue sukanya tuh pakai RCB tuh di atasnya ada nipel. Ini sangat ngebantu saat pengisian minyak rem baru. Dalam arti dalam kondisi sistem pengereman kosong, ini akan sangat membantu sekali
gitu. Gampang, sama kayak Brembo juga ada ya. Kalau tuas rem master rem standar kan nggak ada yang seperti ini. Ya udah, sekarang kita rapin dulu, pasang bodinya, terus kita tes jalan dulu. Ya jadi udah gue tes tadi jalan, dan juga udah gue bleeding sekali dari sini, dan dari masternya yang di atas gue bleeding sekali. Cuman masih baru ya, mesin Ryan, kampasnya masih menyesuaikan dengan dis. Ini kan dis udah ada bentuknya, bekas kampas kaliper yang lama gitu. Jadi kepakemannya masih agak kurang, tapi udah berasa sih, emang lebih enak gitu. Dia tuas remnya lebih pendek, lebih pakem, dia lebih responsif dibandingin yang standar. Dan yang enaknya itu sih tuasnya lebih pas sih kalau menurut gue. Oh ya, ini lupa gue pasang ini bekas pegangan bracket selang rem, gue taruh di depan. Ada satu kemarin karena gue loop yang CBS nya, ini harus dipasang lagi, belum kelupaan. Sama tadi gue lupa buat ngetes pergerakan roda ngunci atau enggak. Tadi sih udah gue tes lancar gitu. Jadi gue angkat bagian atas motor, terus ban gue putar. Nah ini kebetulan agak susah ya nyobanya karena gue megang kamera. Ini gue coba begini kali ya. Nah, lihatnya lancar, putarannya lancar, jadi nggak ada masalah. Ini juga selang remnya udah pas itu. Di sini ke tuas rem juga udah segini, jarak mainnya pendek, bukan pendek, terlalu pendek ya, masih buat ukuran jalanan ini masih enak banget gitu, dan empuk. Sama lampu rem juga udah gue cek dan nyala, berfungsi dengan baik. Ya udah, segitu aja review dari gue. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum gue jelasin, tulis aja di kolom komentar. Kalau gue bisa jawab, gue bantu jawab nanti ya. Jadi sekarang terpasang RCB S1 radial, pakai selang rem KTC yang 110 cm ya, sama kalipernya gue pakai RCB S3 yang monoblok gitu. Dan ini bracketnya khusus untuk ADV gitu. Emang dijual sama RCB khusus buat ADV, jadi nggak usah ada penyesuaian, pokoknya tinggal plug and play. Udah gitu aja. Jangan lupa ya like-nya kalau emang membantu. Sekian dulu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.